Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Namun sebelum kami lanjut atau sebelum kami bacakan pertanyaannya, kepada teman-teman yang baru bergabung bersama kami di channel ini, silahkan berlangganan terlebih dahulu dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like serta share video ini agar video ini mendapatkan jangkauan yang lebih banyak. Ya, adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah ingin bertanya, apakah sholat kita sah jika lupa membaca doa iftitah? Karena sering seperti itu, apalagi kalau menjadi makmum. Mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, jadi bacaan di dalam sholat itu terbagi menjadi dua. Ada bacaan sholat yang merupakan rukun sholat, atau yang biasa dikenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan atau bacaan. Kemudian yang kedua, ada juga bacaan di dalam sholat hanya merupakan sunanus sholah, ya, sunnah-sunnahnya sholat. Nah, bacaan yang merupakan sunnah-sunnahnya sholat ini apabila tidak dibaca, maka sholat kita tetap sah. Ya, beda halnya dengan bacaan yang merupakan rukun sholat tadi. Ya, apabila ditinggalkan atau tidak dibaca, maka sholat kita tidak sah. Nah, termasuk bacaan yang sunnah di dalam sholat atau bacaan yang merupakan sunnah-sunnahnya sholat adalah doa iftitah. Ya, maknanya apabila seseorang itu sholat tidak membaca doa iftitah, ya, maka sholatnya tetap sah asalkan dia membaca bacaan yang merupakan rukun tadi. Ya, karena membaca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama itu hukumnya sunnah, ya, atau merupakan sunnah-sunnah sholat, bukan merupakan rukun sholat. Adapun bacaan yang wajib di dalam sholat itu hanya ada 5, ya. Ya, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua bacaan surah Al-Fatihah setiap rakaat, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, kemudian yang keempat sholawat setelah tahiyat akhir, yang kelima bacaan salam yang pertama. Ya, selain daripada yang 5 itu adalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, bacaan yang selain lima itu hanyalah merupakan bacaan yang merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Apabila ditinggalkan tidak sampai membatalkan sholat. Demikianlah kepada saudara yang bertanya bahwa meninggalkan doa iftitah dalam sholat tidak sampai membatalkan sholat, hanya saja kita tidak mendapatkan keutamaan membaca doa iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Ya, ini bukan pertanyaan, ini komentar, ya. Komentar di salah satu video yang ada di channel Quran online 02 ini. Ya, ini dari saudara Reza Darapintah. Ya, masuk 13 hari yang lalu pertanyaannya. Ya, komentarnya, kadang mau sholat subuh tapi belum hafal semua bacaan sholat. Ya, jadi saudara kita ini ingin sholat tapi belum hafal semua bacaan sholat. Mohon kepada Pak Ustadz untuk memberikan solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, jadi di dalam melaksanakan aktivitas sholat, ya, itu ada yang disebut dengan rukun-rukun sholat, ada yang disebut dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, rukun-rukun sholat itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan saat kita sholat agar sholat kita sah. Ya, jadi sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat dan itu juga merupakan bagian dari sholat. Ya, itu disebut dengan rukun. Nah, rukun itu terbagi menjadi 3. Ya, kelompokkan menjadi 3. Ada yang disebut dengan rukun qalbi, rukun yang tempatnya di dalam hati, ya, yaitu niat. Kemudian yang kedua ada rukun sholat yang berupa perbuatan atau yang biasa dikenal dengan istilah rukun fi'li, rukun sholat yang berupa perbuatan.
Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan rukun qauli atau rukun sholat yang berupa ucapan atau perkataan atau bacaan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah rukun sholat yang berupa bacaan atau ucapan. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak semua bacaan di dalam sholat itu merupakan rukun sholat, ya. Tidak semua bacaan di dalam sholat itu merupakan rukun sholat. Maknanya, di situ di dalam bacaan-bacaan sholat itu ada yang merupakan fardu sholat, ada juga yang merupakan sunnahnya sholat. Ya, jadi ada bacaan yang sifatnya fardu atau wajib dibaca, kemudian yang kedua ada juga bacaan yang sifatnya sunnah atau pelengkap. Nah, bacaan yang harus dibaca atau bacaan yang merupakan rukun sholat itu hanya ada 5. Ya, mohon diperhatikan. Ya, bacaan yang harus dibaca di dalam sholat itu hanya ada 5, atau yang kita kenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan atau bacaan. Yang pertama, silahkan lihat di layar. Yang pertama yang harus diucapkan, yang harus dibaca saat kita sholat adalah takbiratul ihram, bacaan takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu harus diucapkan. Ya, ukuran minimal mengucapkan rukun qauli ini adalah kita memperdengarkan ya kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, takbir ihram atau takbir pembuka saat kita mulai sholat itu harus diucapkan. Ya, adapun nanti takbir yang diucapkan ketika berpindah dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanya takbiratul ihram yang ini. Oke. Kemudian yang kedua, yang harus dibaca atau yang harus diucapkan saat kita sholat ya adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah ini dibaca setiap rakaat, setiap rakaat. Kalau kita sholatnya 4 rakaat, berarti 4 kali juga kita membaca surah Al-Fatihah. Diwajibkan membaca surah Al-Fatihah, yaitu setiap kali kita berdiri dalam rakaat. Ya, bacaan surah Al-Fatihah ini harus diucapkan. Itu tadi ukuran minimalnya kita memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah ini kepada telinga kita sendiri. Ya, tidak sah jika di dalam hati saja tanpa melafazkannya. Ya, adapun bacaan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu harus dibaca. Adapun membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu sunnah, yang wajib hanya Fatihahnya saja. Ya, itu yang kedua. Kemudian bacaan yang harus kita baca atau bacaan rukun yang ketiga adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Maknanya membaca tahiyat awal itu sunnah, yang wajib itu atau yang merupakan rukun salat itu adalah tahiyat akhirnya. Ya, adapun tahiyat awal itu hanya masuk kategori sunnah salat atau pelengkap. Ya, yang wajib bacaan tahiyat akhir. Adapun bacaan tahiyat akhir itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang wajib sampai di situ bacaan tahiyatnya ya. Jadi bacaan tahiyat itu mulai dari at-tahiyyatu sampai wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian bacaan yang keempat yang harus kita baca adalah bacaan salawat kepada Nabi sesudah tahiyat akhir. Ya, setelah membaca bacaan tahiyat akhir tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lalu kemudian membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu yang wajib sama salawatnya. Ya, yang wajib setelah tahiyat awal hanya sampai di situ. Adapun menambahkan salawat Ibrahimiyah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang wajib sampai situ. Wa ala ali sayyidina Muhammad,
yaitu sunnah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu sunnah. Wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu sunnah. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu sunnah. Salawat yang wajib itu hanya ini. Jadi kalau kita sudah misalnya membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad setelah tahiyat akhir, lalu kemudian kita salam, maka salat kita sudah sah meskipun kita tidak membaca wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Walaupun seandainya kita tidak membaca itu, salat kita sudah sah asalkan kita sudah membaca salawatnya ini. Ya, jadi ukuran minimal salawatnya itu hanya adalah Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bacaan yang wajib yang terakhir atau yang kelima yang merupakan rukun salat yang berupa bacaan adalah bacaan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, yang wajib itu bacaan bacaan salam yang pertama. Adapun mengucapkan salam yang kedua itu sunnah. Ya, mengucapkan salam yang kedua yang kita disunahkan menoleh ke kiri itu sunnah. Yang wajib itu hanyalah mengucapkan salam yang pertama yang kita disunahkan menoleh ke kanan. Ya, jadi menolehnya itu sunnah. Mengucapkan salamnya itulah yang merupakan fardu atau rukun salat yang berupa bacaan atau ucapan. Ya, jadi hanya itulah yang 5 yang wajib dibaca saat kita mendirikan salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah kecuali salat jenazah. Ya, kalau salat jenazah lain ya. Ya, jadi demikianlah teman-teman 5 bacaan yang harus kita baca saat sholat agar sholat kita sah. Adapun bacaan yang selain yang 5 ini itu adalah pelengkap atau sunnah, bacaan yang berupa sunnah-sunnah sholat. Contoh bacaan surah, bacaan ketika ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali itu sunnah. Bacaan ketika i'tidal itu sunnah. Bacaan kunut subuh itu sunnah. Bacaan sujud itu sunnah. Ya, jadi yang selain yang 5 ini itu adalah sunnah. Ya, dan bagaimana jika mungkin ada yang bertanya bagaimana jika ada orang yang tidak bisa juga membaca yang 5 ini? Ya, mungkin dia mu'allaf baru masuk Islam, belum bisa baca Fatihah. Ya, kalau Allahu Akbar ya saya kira bisa ya. Ya, walaupun mu'allaf bisa. Ya, tapi bacaan Fatihah ini ya mungkin di antara kita ya yang baru masuk Islam, ya mohon maaf mungkin di antara kita yang saudara-saudara kita yang mu'allaf yang baru masuk Islam ya membaca Fatihah, menghafal surah Al-Fatihah, membacanya itu belum bisa. Ya, maka bagi orang yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah secara utuh, maka dia boleh membaca satu ayat dari surah Al-Fatihah tersebut secara berulang-ulang sampai ya sekira-kira panjangnya itu sama dengan panjangnya surah Al-Fatihah. Taruhlah misalnya dia bisanya Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia bisa ayat pertama. Ya, maka bismillah itulah yang diulang-ulang sampai kira-kira panjangnya sama dengan surah Al-Fatihah. Ya, taruh dia misalnya dia mengulang bismillah sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu baru dia ruku'. Ya, kemudian kalau dia juga tidak bisa membaca, tidak mengetahui atau tidak bisa membaca walaupun satu ayat dari surah Al-Fatihah, maka dia boleh memilih surah yang lainnya. Ya, mungkin dia menghafal surah Al-Ikhlas, ya maka dia boleh mengganti surah Al-Fatihah itu dengan surah Al-Ikhlas. Tapi kalau tidak bisa juga, maka dia boleh menggantinya dengan zikir. Ya, misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diulang-ulang zikirnya sampai ketika berdiri dalam sholat sampai panjangnya itu sama dengan panjangnya atau durasi waktunya membaca surah Al-Fatihah. Ya, tapi kalau tidak bisa juga melafazkan zikir karena betul-betul dia mu'allaf. Ya, tapi tadi bisa kan, Allahu Akbar bisa. Itu Allahu Akbar yang diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sampai durasinya itu sama dengan durasi panjangnya bacaan surah Al-Fatihah. Tapi kalau tidak bisa juga, dia tidak tahu zikir apa-apa, maka ketika dia berdiri di dalam salat, cukup dia diam saja dengan durasi waktu selama bacaan surah Al-Fatihah. Ya, itu bagi yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah. Ya, begitu juga dengan bacaan tahiyat. Ya, bagi orang yang tidak membaca, yang tidak hafal bacaan tahiyat, ya maka dia boleh menggantinya dengan zikir-zikir yang lain. Ya, misalnya subhanallah, subhanallah dibaca terus berulang-ulang sampai panjangnya itu sama dengan panjangnya bacaan tahiyat. Durasinya itu sama dengan durasi ketika seseorang membaca bacaan tahiyat akhir. Ya, kalau tidak bisa juga, dia tidak menghafal zikir-zikir, ya cukup dia diam saja dengan durasi waktu ya sama dengan ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah tahiyat akhir sampai dari at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dia diam saja. Ya, ya, kemudian sholawat. Ya, sholawat insyaallah bisa ya. Kalau tidak bisa ya cukup diam saja. Ya, ini bagi betul-betul ya bagi saudara kita yang pemula atau yang mu'allaf yang ingin belajar sholat. Ya, jadi kemudian yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini insyaallah bisa semua ini. Ya, jadi seperti itulah kemudahan-kemudahan
bagi teman-teman yang baru ingin belajar sholat atau yang baru masuk Islam dan ingin belajar sholat, maka ya, jangan karena belum menghafal bacaan-bacaan sholat lalu kemudian meninggalkan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Ya, yang wajib itu hanya yang 5 tadi. Ya, itu pun kalau tidak hafal, tidak bisa juga membaca yang 5 itu, maka itu tadi ada keringanan-keringanan. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video praktek tata cara sholat 5 waktu, teman-teman boleh klik video yang kami cantumkan di deskripsi video ini. Ya, di deskripsi video ini kami cantumkan link videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.